Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratun Naini dengan NIM 21081071112, mahasiswa pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas D. Saya di sini akan mengisahkan mengenai kisah Bilal bin Rabah, seorang muazin pada zaman Rasulullah SAW. Kisah Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah SAW. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah SAW, yang memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Bilal lahir di daerah Asaroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra dari wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar mengikuti ibunya. Namun, ketika majikannya meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir dari Bani Jum'ah. Suatu hari, secara tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan kaumnya tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka sedang merencanakan sesuatu untuk Nabi. Katakan saja bahwa Muhammad itu gila. Tapi Muhammad tidak menangis tersipu-sipu atau berbisik-bisik layaknya orang gila. Dia normal seperti manusia biasa. Semua orang juga tahu itu. Kalau begitu, katakan bahwa Muhammad itu tukang sihir atau dukun. Lebih terdengar masuk akal. Tapi dia tidak mengucapkan mantra-mantra atau mengeluarkan tali layaknya tukang sihir yang pernah kita temui. Apa boleh buat? Kita terpaksa menuduhnya begini begitu agar orang-orang tidak mengikuti ajarannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran nenek moyang kita. Aku yakin orang-orang lemah dan miskin itu mempercayai ucapan kita. Sulit sekali mencari kelemahan Muhammad. Dia terlalu sempurna sebagai seorang manusia. Semestinya Nabi terakhir tidak lahir dari kabilah Bani Hashim, tapi dari kabilah kita. Takdir memang tidak adil. Mereka menyerah dalam mencari kelemahan Nabi Muhammad. Sangat sulit bagi mereka. Mereka khawatir banyak kaumnya yang mengikuti ajaran Muhammad. Bilal pun penasaran dan mencari tahu lebih banyak tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang beliau bawa. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan di hati kecilnya. Hatinya lebih condong kepada Islam dan akan menemui Rasulullah di keesokan paginya. Hatiku lebih condong kepada Islam, walaupun aku belum mengenal ajaran baru itu. Apakah ini sebuah petunjuk dari Allah kepadaku? Lebih baik besok temui Rasulullah di rumahnya. Seperti yang direncanakannya, paginya Bilal menemui Rasul dan menyatakan keislamannya. Rasul pun menuntun Bilal untuk mengucapkan kalimat syahadat. Selamat datang kepada cahaya Islam dan iman. Wahai saudaraku Bilal, silakan engkau ikuti perkataanku setelah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berita keislaman Bilal pun terdengar sampai ke telinga Umayyah. Umayyah murka dan berkata, Berani-beraninya dia. Aku mendengar berita ini dari budakku kemarin. Budakmu itu sungguh tak tahu malu. Lihat saja, akan aku beri pelajaran nanti. Umayyah tidak main-main dengan perkataannya. Bilal merasakan penganiayaan dari orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar dalam menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Sementara itu, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang kafir Quraisy mulai membuka pakaian Bilal.
lalu meletakkan batu besar di atas dada Bilal, menghimpitnya sampai sesak. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan Bilal. Ahad, ahad, ahad. Bagi Bilal, penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas, dan Bilal pun hanya mampu berkata, "Ahad, ahad, ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, dan ahad. Mereka memaksa Bilal agar memuji kembali Tuhan Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Ahad, ahad, ahad. Jawaban Bilal membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan untuk menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi ataupun anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang jalan kota Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya. Seperti hari-hari sebelumnya, Bilal tetap mendapat penyiksaan. Banyak yang datang menyaksikan. Mereka tidak tahu kalau budak itu menikmati siksaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat tubuhnya kuat agar Bilal tidak merasakan sakit. Abu Bakar lewat dan mendengar rintihan Bilal, bergegas mendekati kerumunan. Ahad, ahad, ahad. Suara apa itu? Sepertinya ada orang yang kesakitan. Sudah berapa lama ini terjadi? Sejak budak itu menyatakan keislamannya, dia disiksa seperti ini. Tapi anehnya, dia kuat bertahan sampai sekarang. Budak memang seharusnya menuruti perintah majikan. Lagi pula, untuk apa dia masuk Islam jika akhirnya disiksa seperti ini? Abu Bakar sangat menyesal baru mengetahui penyiksaan Bilal pada hari ini. Aku lewat daerah ini sejak kemarin. Sungguh saudaraku Bilal yang malang. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mendekati Umayyah dan mengajukan penawaran untuk membeli Bilal darinya. Wahai Umayyah, engkau sungguh kejam terhadap budakmu sendiri. Tidak takutkah engkau kepada hari pembalasan? Perbuatanmu ini sungguh tidak manusiawi. Meskipun dia budakmu, dia juga manusia sama seperti kita. Enak saja engkau bicara. Dia tidak sama sepertiku. Dia sama seperti engkau. Jadi sekarang engkau yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini terjadi karena perbuatan saudara seimanmu. Baiklah, akan kubeli budakmu. Sekarang tolong hentikan siksaan kejam itu padanya. Umayyah yang mendengar penawaran Abu Bakar merasa sangat lega. Umayyah berkata di dalam hatinya, Akhirnya, satu bebanku terlepas juga. Lelah juga aku menyiksa Bilal. Sebaiknya aku jual saja budak sialan itu dengan harga yang mahal kepada Abu Bakar. Katakan, berapa engkau menjualnya? Berikan padaku 9 ukiah emas. Ini, ambillah. seusai transaksi, kemudian Bilal dituntun Abu Bakar meninggalkan tempat penyiksaan itu. Umayyah yang melihat mereka berkata kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, demi Tuhan Lata dan Uzza, jika engkau hanya sanggup memberikanku 1 ukiah saja, aku juga akan melepaskannya. Demi Allah, jika engkau menjualnya 100 ukiah pun, aku tetap akan membelinya. ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkeraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada Abu Bakar, Rasul, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Iya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berhati mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Fihr.
Pernah suatu ketika Bilal merasakan kerinduan dan melantunkan sebuah syair sebagai ungkapan kerinduannya. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di fak, dikelilingi pohon izzikir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufil? Di Madinah, Bilal dapat hidup dengan tenang bersama Rasulullah. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi. Bilal selalu mengikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Ketika Rasulullah SAW selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal lah yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan. Pada saat itu, Rasulullah menyerukan keutamaan sholat berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Hai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Iya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Di keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah untuk mencari solusi, dan seseorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda lewat mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kamu gunakan untuk apa? Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat. Maukah engkau kutunjukkan yang lebih baik dari itu? Ya, baiklah. Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk mengumandangkan azan. Siapakah orang itu, hai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Dia Bilal bin Rabah. Ia terkenal teguh berpendirian ketika mengucap ahad, ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi mengutus seseorang untuk memanggil Bilal. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Sejak hari itu, Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal. Kemudian Bilal dijuluki sebagai muazin ar-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Demikian sepenggal kisah dari Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah SAW. Hikmah yang bisa kita ambil
untuk meneladani sosok Bilal yang tidak goyah imannya meski disiksa dengan kejinya. Dan sebaiknya kita mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu. Jangan sungkan untuk mengajak orang sekitar juga untuk melakukan sholat berjamaah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.